Nobita no Hachamechan Ryugakushiki. Sepertinya kali ini aman. Aku bisa baca dengan santai. Terima kasih ya. Giant? Itu komik baru kan? Mau isinya seru atau enggak? Pokoknya harus aku yang baca duluan. Tidak bisa. Pinjam. Jangan. Jangan. Jangan-jangan kamu sudah lupa sama janjimu dulu ya? Janji apa? Milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikku. Kamu sudah pernah janji kan? Memang kapan aku pernah janji begitu? Waktu hari pertama masuk sekolah. Masa kamu lupa? Apa benar kamu sama sekali nggak ingat, Nobita? Aku tidak tahu. Besok aku tunggu di bawah pohon besar. Ingat itu ya. Kalau kamu nggak datang, komik ini akan jadi milikku selamanya. Kenapa ini selalu terjadi dan aku tidak bisa melawan? Barang apapun yang aku beli, mulai dari komik sampai kacamata 3 dimensi, pasti dirampas. Sudah, tenang dulu. Tadi dia sudah janji besok akan dikembalikan. Iya sih, tapi kalau aku tidak datang, pasti tidak akan dikembalikan. Apa boleh buat? Aku ingin komik itu kembali. Dan dia bilang di bawah pohon besar. Hah? Pohon besar itu di mana ya? Memangnya aku pernah janjian di sana. Jadi kamu tidak ingat? Itu kan waktu baru masuk SD. Kejadiannya sudah lama sekali. Aku tidak ingat sedikit pun. Hidupku terus saja menderita. Kamu suka berlebihan, Coba kita lihat dari buku ini. Mungkin kamu menulis sesuatu. Benar, ini buku kenangan dari masuk TK. Apa ada hubungannya dengan karangan yang aku tulis dulu? Tunggu dulu. Benar-benar tidak terbaca. Tulisanmu jelek sekali. Iya benar. Temanmu yang lain tulisannya panjang-panjang. Mana? Coba bacakan. Kenanganku sewaktu hari pertama sekolah. Goda Takeshi kelas 2 SD. Oh, ini Giant ya? Kalau begitu, ayo coba kita baca kenangan Giant. Iya, ayo. Di hari pertama masuk sekolah, aku hampir telat karena ketiduran. Takeshi, kamu mau tidur sampai kapan? Kamu mau terlambat di hari pertama masuk sekolah. Kalau diingat-ingat lagi, di hari pertama waktu itu sudah ada kejadian yang sangat mengejutkan. Aku kesini diantar mama. Aku juga. Anak-anak, sekarang mari kita mulai upacaranya. Hah? Anak-anak, tenang dulu. Ini bukan alarm kebakaran. Semua tolong tenang. Hah? Apa ini? Itu kan jam wakerku. Jadi, jam waker. Itu lucu sekali. Nobita, kamu tidak ingat kejadian itu? Tidak sama sekali. Ayo baca lagi lanjutannya. Oke, berikutnya adalah karangan buatannya. Pada waktu itu, tepat 1 hari sebelum hari upacara penerimaan siswa baru, ayahku sendiri yang memotong rambutku. Jangan bergerak ya. Yang sebelah kiri jadi kependekan. Oke, yang kanan. Sekarang yang kanan kependekan. Oke, yang ini. Yang ini juga. Sampai sekarang pun aku masih ingat kejadian itu. Berikutnya adalah Motomi. Aku tidak sabar menunggu hari pertama masuk sekolah. Hatiku sangat berdebar-debar. Tapi waktu di tengah jalan, Hujan. aku tidak akan pernah lupa dengan burung merpati itu.
Ayo baca yang lain lagi. Tapi ngomong-ngomong, soal pohon besar itu kamu sudah ingat belum? Ya, aku lupa. Gawat deh, aku tidak punya petunjuk sama sekali. Oh iya, bagaimana kalau kita ke hari pertama sekolah pakai mesin waktu saja? Oke. Kita berangkat ke hari pertama di waktu kamu masuk sekolah. Kita berangkat. Hup. Tas baru, tas baru, tas baru, tas baru, tas baru, tas baru, tas baru. Wah, itu aku, lucunya. Kamu sedang senang karena punya tas baru ya? Iya. Ayah, jangan-jangan jam rumah kita berhenti ya? Oh, benar. Gawat. Upacara siswa barunya 10 menit lagi. Gawat. Ayah harus beli film untuk kamera dulu. Kalian berdua pergi saja dulu ya. Wah, sepertinya kacau nih. Iya. Nobita, ayo cepat. Ibu, lihat hari ini langitnya cerah sekali. Aduh, tidak ada waktu untuk itu. Gawat, itu rumah paman kami Nari. Ibu, geser sedikit lagi. Ke sini? Bukan, ke sana, Bu. Hei, sedang apa kalian di rumahku? Maaf, cuma mau ambil sepatu. Ada saja. Maaf, terima kasih banyak ya. Maaf pagi-pagi sudah merepotkan Anda begini. Ada-ada saja sih. Yang melakukannya kan waktu kamu masih kecil. Maaf, kami terlambat. Anakku Nobita Nobi. Hei, Nobita, selamat pagi. Ayo, beri salam Nobita. Selamat pagi, Pak Guru. Nobita cerabut sekali. Ternyata kamu yang sekarang tidak ada bedanya dengan di hari pertama sekolah. Cerewet. Ini, Terima kasih. kamu belum dapat tempat duduk. Duduk saja di sebelahku. Iya, ternyata dari kecil si Suka memang sudah baik hati. Dan sampai kapanpun dia akan terus seperti itu. Lihat itu, Pak Guru mau memulai upacara penerimaan murid baru. Oh iya. Anak-anak, sekarang mari kita mulai upacaranya. Semua berdiri. Loh, Nobita, kamu kenapa keluar ruangan? Jangan-jangan kejadian ini. Aduh, mau pipis. Anak-anak, benda inilah penyebabnya. Itu kan jam wekerku. Jadi jam weker. Aduh, semuanya kemana nih? Pada kemana? Apa upacaranya sudah selesai? Kamu bikin malu saja. Loh, Nobita, kamu kok tidak ada? Hah? Benar juga. Pak Guru, Nobita tidak ada. Hah? Anak itu pergi kemana ya? Pak Guru akan mencarinya. Kalian semua tunggu di sini ya. Dan Anda juga tolong tunggu saja di sini. Iya. Kita cari yuk, Doraemon. Aduh, aku di mana ya? Oh iya, aku tanya sepatu saja.
Nobita! Kamu ada di mana? Pak Guru, Nobitanya sudah ketemu belum? Oh, belum. Pak Guru, silakan lanjutkan saja upacara siswa barunya. Biar Nobita saya saja yang mencarinya. Oh, tidak. Upacaranya bisa menunggu kok. Mungkin sebaiknya Anda periksa di rumah. Jangan-jangan dia pulang sendiri. Iya, saya mengerti. Sebaiknya kita juga cari di luar sekolah saja. Iya. Nobita! 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 Aku pergi kemana ya? Padahal ini kejadian penting, tapi aku malah tidak ingat apa-apa. Memang kamu ahlinya melupakan sesuatu kok. Sepatu sekolah. Itu sepatu kamu ya? Kalau begini kita harus cepat. Hidung super pencari jejak. Itu di sebelah sana. Tunggu aku! Doraemon, tunggu! Kenapa kamu keluar sekolah sendirian? Itu kan tidak boleh. Kakak siapa? Kok di sini? Sudahlah, pakai sepatumu. Kita kembali ke sekolah. Semua orang di sekolah mengkhawatirkan kamu loh. Tapi tas sekolahku. Jangan-jangan tasmu hilang ya? Itu tasku! Tunggu! Hei, jangan! Tunggu dulu! Kamu mau kemana? Nobita kok lama sekali. Takeshi, kata Pak Guru upacaranya akan dimulai setengah jam lagi. Hah? Aku mau cari Nobita. Giant, kalau kamu melakukan itu nanti kamu dimarahi Pak Guru loh. Takeshi! Tasku di mana ya? Ini di mana ya? Hujan. Hujannya lebat sekali. Aku harus cepat menemukan dia. Doraemon, tadi aku bertemu dia. Aku waktu kecil. Di mana? Tadi aku bicara dengannya sebentar. Lalu dia pergi dan sekarang hilang lagi. Sepertinya dia mencari tasnya yang hilang. Tasnya hilang. Sekarang cepat cari jejaknya dan susul dia. Tapi sekarang tidak bisa. Karena hujan ini, bau jejaknya juga jadi hilang. Hah? Lalu apa tidak ada cara lain? Baiklah. Tongkat pencari orang hilang. Tapi dengan alat ini kemungkinan ketemunya juga tidak akan sebesar alat tadi. Nobita ada di mana? Bukan yang ini. Nobita yang kelas 1 SD di mana? Di sana. Bagaimana nih?
pergi kemana ya? Bagaimana nih? Aku tidak bisa pulang ke rumah. Tasku hilang. Aku tidak bisa ke sekolah lagi. Apa kamu yang di sana? Kamu tahu, kamu sudah bikin bingung semua orang. Soalnya tasku ada di sana. Hah? Tasku di sana, di dalam bak mobil putih itu. Oh, aku mengerti. Serahkan saja padaku. Tunggu! Baiklah. Itu Giant kan? Giant, kamu tidak apa-apa. Ya. Ini, tangkap. Terima kasih. Terima kasih, Giant. Ini bukan apa-apa. Jadi, barang milikmu adalah milikku ya. Aku bilang, milikmu adalah milikku. Dan milikku, ya tetap milikku. Iya. Wah, hujannya sudah berhenti. Wah, indahnya. Wah, benar juga. Ayo kita buat janji di bawah pohon sakura ini. Mulai sekarang dan seterusnya, milikmu adalah milikku, dan milikku ya tetap milikku. Ya, ayo kita berjanji. Bagus, kamu memang sahabat sejatiku. Oh, jadi begitu ya kejadiannya. Tapi Giant itu anak yang baik ya. Ini adalah hari yang penting, Nobita, dan semuanya berakhir bahagia. Bahagia dari mana? Nobita! Nobita, Shizuka, Tsuneo. kami juga mencari kamu loh. Oh begitu, kalian memang sahabat sejatiku. Ayo kita kembali ke sekolah untuk upacara. Semua berdiri. Semuanya bersemangat ya. Kita juga pulang yuk, Nobita. Ayo. Gawat, aku terlambat lagi. Nobita, jadi kamu masih ingat janji kita di pohon ini ya?
Iya, begitulah. Ini komikmu aku kembalikan. Nah, kalau kacamata 3 dimensi aku pinjam 1 bulan ya. Nanti bulan depan aku kembalikan. Kok begitu? Giant tunggu. Jaiko dan daun yang gugur. Jaiko, kamu mau tambah lagi? Jaiko! Bungee jumping. Iya, terjun dari ketinggian dengan kaki diikat di tali. Rasa menegangkannya tidak terlupakan loh. Sepertinya seru. Kalau Nobita sih tidak akan berani. Hobi Anda seperti itu kok dipamerkan. Benar-benar tidak bermanfaat. Sebenarnya aku juga mau bungee jumping. Aku tidak punya. Oh, aku tahu. Terowongan Gulliver. Sekarang coba kamu masuk. Untuk apa? Sudahlah, masuk saja dulu. Mula-mula, mungkin kita coba dulu dari pohon ini. Tapi naiknya pakai apa? Elevator instan. Aduh, sempit. Tahan sebentar. Tinggi aslinya hanya 2 meter. Tapi dengan ukuran tubuh kita sekarang, ini kira-kira jadi sama dengan 100 meter. Berdiri di tempat setinggi ini, memangnya sebenarnya kita mau apa sih? Ini salah satu permainan dari masa depan. Bungee daun gugur. Sekarang kamu pakai dulu sabuknya. Begini. Daun yang itu sepertinya pas. Coba kamu arahkan sabuknya ke daun kering itu. Begini. Apa ini? Inilah bungee daun gugur. Aku masih tidak mengerti. Kebetulan ada angin bagus. Aku mau jatuh. Terjun bebas dengan daun kering dan berayun sesuai arah angin. Inilah bungee daun gugur. Awalnya sih benar-benar menakutkan, tapi terakhirnya sangat menyenangkan. Iya kan? Oke, aku mau ajak Shizuka untuk main sama-sama. Bungee daun gugur. Naik ke daun kering, lalu terjun bersama dengan daunnya. Sepertinya seru. Ayo kita main sama-sama. Wah, boleh juga. Giant, kami semua mau main bungee daun gugur loh. Giant kenapa ya? Gak seperti Giant yang biasanya. Lain waktu kita ajak lagi. Boleh. Ayo ke bukit belakang sekolah. Indah.
daun maple, daun rowan, daun ginkgo. Tergantung bentuk daunnya. Gaya terjunnya juga beda loh. Nyamannya. Indahnya. Kalau aku sih nggak level dengan daun-daun yang biasa seperti kalian. Aku akan langsung coba dari daun yang berterbangan. Untung selamat. Kamu tidak apa-apa kan, Suneo? Nggak apa-apa. Kita coba di tempat lain juga yuk. Iya, siapa tahu ada yang lebih seru. Oke, ayo kita coba ke sana. Lihat Jaiko, indah ya. Iya. Terima kasih, kakak. Selain itu, kakak juga bawa komik kesukaanmu. Ayo semangatlah. Mungkin aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Kamu ini bicara apa sih? Setelah semua daun kering di pohon itu gugur, hidupku juga pasti akan berakhir, Kak. Jangan patah semangat. Semua pasti akan baik-baik saja. Kakak tahu kondisiku kan? Waktuku tidak lama lagi. Mungkin sama seperti daun kering itu. Aku tahu itu tidak salah lagi. Loh kok daun keringnya sudah gugur semua? Padahal kemarin saja masih banyak sekali. Dan lagi pohon ini ukurannya besar. Seandainya bisa, kita pasti puas main di pohon ini. Di sana. Sisa 2 yang belum gugur. Aku tahu. Dengan sisa 2 daun itu, kita bertanding siapa yang mendarat duluan. Siapa yang setuju? Boleh juga, aku mau. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, aku daun yang di atas ya. Kalau begitu, aku yang bawah. Aku duluan. Ya, Aku juga. Aku sudah siap. aku juga sudah siap. Tapi tidak ada anginnya. Kalau begitu goyangkan saja. Siapa takut? Padahal tidak ada angin, tapi daunnya. Daun yang terakhir akan segera gugur. Berarti aku. Tunggulah Jaiko. Semangat Nobita. Sedang apa kalian? Giant. Ternyata perbuatan Nobita dan Suneo. Ada apa? Kalau 2 daun itu gugur, hidup Jaiko juga akan berakhir. Ini kan... Tunggu Giant. Hei kalian berdua, Giant? Giant, kamu mau ikut main juga? kalau nggak segera turun dari daun itu, aku pastikan kalian berdua akan menyesal. Kenapa tiba-tiba muncul angin kencang begini? Kalian, apapun yang terjadi, jangan sampai daun-daun itu gugur. Kenapa begitu? Ini semua menyangkut hidup adikku Jaiko. Inilah saatnya. Aku tidak tahan lagi. Giant, maafkan aku. Sekarang sisa daun yang terakhir. Hanya tinggal 1 lagi. Nobita, ingat sekarang hidup Jaiko bergantung padamu. Jangan bilang begitu dong. Oh iya. Habislah aku. Nobita. Nobita. Nobita, pokoknya jangan sampai lepas. Mana mungkin? Giant? Lama-lama bisa makin gawat. Sedotan roket. Sedot
Kekuatan roket ini punya tenaga yang sama seperti roket sungguhan. Kalau daun itu jatuh, akan aku terbangkan lagi dengan alat ini. Aku tidak kuat lagi. Daunnya tidak jatuh, tapi malah terbang ke langit. Itu artinya hidupku sekarang. Jadi bagaimana? Hah? Ayo, kita pulang. Pulang kemana? Ke rumah lah. Tapi penyakit di tubuhku kan belum. Harus diberitahu berapa kali supaya mengerti. Kamu kebanyakan makan ubi rebus. Hah? Ayo, cepat ganti baju. Iya. Mereka kemana ya? Tiupanmu terlalu kuat. Iya. Kalau begitu, bantu aku cari mereka ya. Nobita! Sayang! Ngomong-ngomong, kakak kemana, Bu? Paling-paling juga main. Nanti kalau pulang akan ibu hukum. Tolong kami. Sampai kapan terus seperti ini? Orang misterius dari dunia masa depan. Oke. Wow! Hebat, tunasnya sudah tumbuh. Aku memang hebat kalau soal merawat tanaman. Wow. Apa ini? Aduh, tolong. Bukan aku yang melakukan semua itu. Tapi siapa lagi yang bisa begitu? Yang bisa kan cuma kamu sendiri saja, Doraemon. Iya, betul itu. Tapi bukannya aku. Lalu kalau bukan kamu, terus siapa lagi yang bisa begitu? Mana aku tahu. Yang pasti bukan aku. Baiklah, kalau begitu aku akan selidiki sampai ketahuan siapa pelakunya. Tidak salah lagi, ini diperbesar dengan menggunakan senter pembesar. Tuh kan, tapi kamu masih belum mau mengaku juga. Senter pengecil. Iya, tapi aneh ya. Manis sekali. Siapa nama kamu? Pistol pengubah wujud. Itu apa, Doraemon? Hewan yang terkena sinar pistol ini bisa berubah jadi kuat atau kecil sesuai kebalikan sifatnya. Tidak salah lagi, pelakunya pasti punya alat yang sama. Kalau begitu, pelakunya sudah pasti bukan Doraemon, kan? Sudah pasti dong. Nah, kalau begitu siapa dong penjahatnya? Yang pasti orang yang sama dengan yang memakai senter pembesar sebelumnya. Tapi di sini kan dari tadi selain kita tidak ada siapa-siapa. Coba tembus pandang. Kita cari dari jejak kakinya. Kaca pembesar detektif.
Wah, dapat. Ayo, kita coba ikuti. Ke sini. Sampai berantakan begini. Pasti perbuatan si pelaku. Wah, lihat, semuanya dibuat jadi terbalik begini. Mungkin karena di sini sepi. Aduh, sakit. Hah? Itu kan ibunya Giant ya? Oh, ternyata kalian. Kalian lihat Giant tidak? Tidak, kami tidak lihat. Oh, begitu. Anak nakal. Sudah kuminta jaga toko. Malah keluyuran. Kemana dia? Bukannya membantu orang tua, malah main terus. Awas kalau ketemu ya. Siapa tahu sekarang Giant sedang sembunyi. Iya, sebaiknya memang begitu. Aduh, si penjahat itu jalannya jauh juga ya. Ah, itu Giant. Hei, kalian semua sedang main apa? Tidak salah lagi. Jejak kaki ini memang milik Giant. Tapi Giant kan tidak punya alat dari masa depan, Doraemon. Giant, apa kamu pernah mengambil alat-alat dari kantong ajaibku diam-diam? Memangnya mungkin aku bisa melakukan itu? Kamu tidak ambil kan? Memang enggak. Nah, kalau begitu, aku pulang ya. Sampai nanti. Tapi jejak kaki itu tidak salah lagi. Itu jejak Giant. Tapi dari mana dia bisa dapat ya? Jadi sekarang bagaimana? Kalau penjahatnya Giant, pasti dia akan pakai lagi alat-alat masa depan itu. Sebaiknya kita awasi diam-diam. Baiklah, pakai ini saja. Jubah tembus pandang. Ini. Kreng, kreng, kreng. Itu kan sarung tangan super kuat. Kok bisa? Begini. Ternyata memang kamu pelakunya. Wah, apa? Memangnya kenapa? Dari mana kamu dapat alat masa depan itu? Aku menemukan sebuah tas ajaib, tahu? Di dalam sini ada banyak alat-alat ajaib. Tidak boleh begitu. Kalau menemukan barang harus diserahkan ke polisi. Benar itu. Barangku ya barangku. Barang yang hilang ya barangku juga. Tapi kalau kamu memegang tas itu semuanya malah jadi kacau. Cepat serahkan sekarang tas itu. Jangan bercanda ya. Kalian pikir aku mau menyerahkan begitu saja? Tahu saya. Tali langsung ajaib. Sudah tertangkap. Tertangkap kalian. Mustahil, hewan sebesar apapun kalau sudah masuk sini, kekuatannya pasti hilang. Masa begitu? Hai Giant, kamu mau minta apapun nanti aku kasih deh. Tapi bebaskan aku. Paling-paling kamu cuma bicara saja, Sunio. Maaf saja ya, tapi aku nggak mau tolong kamu. Masa begitu? Nah, sekarang nggak ada lagi yang ganggu aku. Sudah ya, selamat tinggal. Wah, aku memang terkuat, nomor 1. Aku bebas melakukan apa saja. Percuma saja. Ini apa ya?
Terima kasih ya, kami sudah ditolong. Kamu pasti robot dari abad 21 kan? Iya, namaku Doraemon. Aku datang ke sini untuk membantu anak yang bernama Nobita di masa ini, Paman. Paman siapa? Aku juga dari abad 21. Aku adalah agen internasional. Tujuanku datang ke zaman ini untuk menangkap pencuri tas ajaib. Aku harus segera menangkapnya. Paman detektif ya? Ya, kurang lebih begitu. Ngomong-ngomong, siapa orang yang memasukkan kalian semua ke dalam toples jebakan tadi? Namanya Giant. Dia suka menyiksa, jahat dan jelek juga. Dia sudah mencuri alat ajaib dari masa depan, kemudian menggunakannya dengan seenaknya. Sepertinya sulit juga. Sekarang Giant ini kira-kira ada di mana? Itu... Pasti dia belum berhenti melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Kalau begitu, beritahu aku bagaimana ciri-cirinya. Nah, kita pakai televisi waktu. Ini. Ini dia orangnya. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa kalian mau membantu aku? Ayo, kita hentikan sama-sama. Tentu saja. Baguslah, terima kasih. Tapi aku akan beri Doraemon pangkat menjadi ketua penyelidikan. Jalankanlah tugas ini dengan hati-hati ya. Oh, siap. Begitu kalian bertemu Giant, segera hubungi aku. Semoga kalian berhasil. Kami siap. Kita saling berpencar ya. Oke. Berita darurat, berita darurat, berita darurat, berita darurat. Ada apa? Menurut laporan Badan Polisi Internasional, sebuah bom telah dicuri oleh seseorang. Saat ini polisi waktu sedang melakukan pencarian terhadap orang tersebut. Pencuri ini berasal dari abad 21, dan kami tidak punya info lagi. Orang ini kan? Detektif yang barusan. Bukan, orang itu penjahatnya. Bom yang telah dicuri pencuri tersebut sangat berbahaya. Daya ledaknya jauh lebih besar daripada meteor yang pernah jatuh ke bumi. Bentuk bomnya seperti ini. Kalau sampai benda ini meledak, maka sudah dipastikan bumi dan semua makhluk hidup akan musnah. Jangan-jangan bomnya ada di dalam tas ajaib tadi. Kita harus cepat temukan Giant sebelum laki-laki tadi. Dia pasti bisa tahu aku ada di mana. Benda ini harus dilepaskan. Kenapa Doraemon? Tidak bisa lepas. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat temukan Giant dulu. Benar, Kalau sampai orang tadi menemukan Giant duluan, Giant juga dalam bahaya. benar. Tapi ini lebih gawat lagi. Bagaimana kalau Giant sekarang sedang memegang bomnya? Wah, kalau tombol ini aku pencet, apa yang terjadi ya? Ayo cepat. Giant! 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 Kamu di mana? Giant! 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 Wah, rupanya dia pakai alat pengeras awan. Loh, kok ada bola warna hitam? Ada tombol aneh juga. Ah, biar. Bola apa saja sama. Giant, tunggu. Ada apa sih Doraemon? Muncul tiba-tiba begitu. Tadi kan kamu sedang terjebak. Jangan dipukul Giant. Jangan. Berisik sekali. Memangnya nggak lihat ya? Kalau aku lagi latihan serius. Jangan ganggu dong. Jangan Giant, jangan. Benda itu bukan bola. Apa sih? Jangan. Kalau tombol ini nggak ada, mungkin lebih baik. Jadi mudah memukulnya. Jangan Giant. Doraemon. Lepaskan benda itu. Berisik. Ini kan punya aku. Hentikan Giant. Gak mau. Kamu ini kenapa Doraemon? Untung saja. Di sini rupanya. Dia datang lagi.
Wah, wah, wah. Ternyata kamu tidak perlu waktu lama untuk mencari Giant, ya? Loh, kok bisa tahu nama aku? Iya, ini ceritanya panjang. Baiklah, sekarang boleh aku minta tasnya? Tas ini. Jangan bercanda. Tas itu adalah barang curian. Aku akan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Tunggu dulu, Paman Detektif. Sebenarnya ada yang mau aku tanyakan. Mau tanya apa? Sebenarnya Giant yang punya banyak pertanyaan. Di saat-saat seperti ini dia mau banyak mengajukan pertanyaan. Hah? Ada apa, Doraemon? Kamu bilang apa? Ayo cepat, jangan bertingkah yang aneh-aneh ya. Hah? Gawat, coba lihat itu. Wow, mereka sudah saling bertemu. Hah? Aduh, bagaimana ini Nobita? Bagaimana? Oh iya, jangan-jangan kamu mau minta sesuatu. Tolong, jangan apa-apakan kami. Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku ya. Aku juga tidak mau menggunakan kekerasan. Cepat berikan tas itu padaku, atau harus aku paksa. Tunggu! Berhenti penjahat! Rasakan ini. Doraemon lari! Kalian tidak apa-apa. Kalian gak apa-apa? Rasakan! Berikutnya tidak akan meleset. Ayo, sekarang berikan tas itu kepadaku. Tidak ada jalan lain, Giant. Berikan saja. Tadinya, kupikir aku sudah menemukan barang bagus. Baiklah kalau begitu, aku kembalikan. Diambil! Sekarang lari! Kurang ajar, dia mengajari aku. Kabur kemanapun juga, pasti akan kutemukan. Sepertinya dia sudah tidak mengejar kita. Sebenarnya orang tadi itu siapa? Dia pencuri dari abad 21. Benda yang tadi kamu masukkan ke dalam kantong, itu sedang dicari-cari polisi waktu. Oh, ini maksudnya. Apa? Ada apa dengan bola ini? Giant, itu sebenarnya bom yang sangat berbahaya. Kalau meledak, seisi bumi bisa ikut hancur. Bom! Jangan sampai jatuh, Giant. Jangan sampai jatuh. Untunglah. Tidak juga, Doraemon. Kita masih belum beruntung. Kok dia bisa tahu kita ada di sini? Doraemon, rencana itu. Oh iya, benda ini masih menempel padaku. Tidak bisa lepas. Percuma saja kalian lari. Lebih baik serahkan bom itu padaku. Enak saja, memang siapa yang mau serahkan bom ini? Kalau begitu, rasakan ini. Mantel pelindung. Sampai kapan mau begitu terus? Siap. Rencananya lepas karena kena mantel. Sekarang ayo lari. Hei, tunggu. Cerobong kereta uap. Wah, cepatnya. Dia pasti tidak akan bisa mengejar kita. Yang ini adalah model terbaru. Pemberhenti apa saja. Gawat, tidak berguna. Baling-baling bambu.
Wah, Doraemon, dia menyusul kita. Wah, ternyata dia punya semua alat yang lebih canggih. Aku harus bagaimana ini? Oh iya, sisir dandelion. Ya, aku tidak punya rambut. Aduh, untung saja aku ini robot. Doraemon, kamu nggak apa-apa? Entahlah. Kali ini kalian mau berikan bomnya padaku atau tidak? Cepat masuk sini. Aku tidak akan memberikan kesempatan lagi. Habisi saja. Giant! Enak ya, seharian kamu hanya bermain. Ibu, ampuni aku, Ibu. Hei, jangan lari kamu. Sini, jangan lari. Ibu, jangan. Apa-apaan ini? Terserah, kamu mau pakai bom apapun, yang penting sekarang tolong aku. Teganya. Jadi kamu lebih memilih berlindung di balik orang ini, ha? Baiklah, hukumanmu akan sangat berat. Apa-apaan ini? Hei, berani maju lebih dekat lagi akan kutembak kamu, nenek tua. Nenek tua? Coba bilang lagi. Hah? Ini tas dan bomnya. Terima kasih. Untung ada kalian. Sebenarnya ini semua berkat mereka berdua. Tadi itu aku yang menemukan. Barang yang aku temukan seharusnya jadi milikku. Aduh. Giant itu rasa kesadarannya masih kurang ya. Mungkin gara-gara dia ingin memiliki alat ajaib masa depan. Wah, aduh, tolong aku. Pinjamkan alat itu. Ampun, Bu. Jangan melawan, ibu tidak akan memaafkan kamu. Ampun, ampun. Selamat bersenang-senang. Kemunculan raksasa Suneo. Itu kan series of game petualangan yang baru. Kok sudah ada? Iya dong, ini eksklusif. Kami juga mau ikut main dong. Iya benar. Gak boleh. Kalau memang mau main ya kalian beli sendiri dong. Dah. Suneo sombong, pelit. Sepertinya aman. Aku ingin segera bermain. Adventure series. Adventure. Apa ini? Tidak, itu adalah harta karunku. Jangan pinjam. Maksudmu, selain aku yang lain gak boleh pinjam? Bukan begitu. Keren! Ini kan Adventure Series yang baru dirilis itu. Kamu baik sekali, Suneo. Demi aku, kamu. Tidak, itu adalah harta karunku yang berharga. Siapapun gak boleh pinjam. Oh, jadi gak boleh ya? Bukan begitu. Maksudku semuanya gak boleh kecuali Giant. Oh, begitu. Terima kasih ya. Sesama teman itu memang harus saling berbagi. Kalau aku yang terus berbagi, apanya yang teman? Padahal tadi kan di awal aku sudah berhasil bikin semua orang iri. Giant jelek. Seandainya saja aku punya tubuh dan tenaga yang lebih besar. Seandainya saja aku. Kalau saja aku punya tubuh yang lebih besar. Giant sudah jadi ini. Oh iya. Sesuatu buat badan menjadi besar. Benar, yang makin lama makin besar. Kalau kalian bisa bantu, pasti aku akan senang sekali. Tolong ya. Tidak mau Kami mau ikut main video game, kamu pelitnya bukan main. Lagi pula untuk apa sih kamu minta yang aneh-aneh? Karena ciri
Ciru-ciru sering sekali Daily. Ciru-ciru kan sudah nyaman di dalam rumah kamu. Tapi hampir setiap hari dia dijaili kucing liar. Kalau pulang tubuhnya selalu penuh luka. Ciru-ciru itu kan sama seperti aku, tubuhnya kecil dan lemah. Makanya aku pikir pasti lebih baik kalau dia punya tubuh yang lebih besar dari sekarang. Tidak masuk akal iya kan? Aku paling tidak tahan kalau dengar cerita kucing yang ditindas. Mau dia temanku atau bukan, aku tidak tahan kalau diam saja. Obat penumbung es. Ini Sunio, berikan ini saja. Semua makhluk hidup akan tambah besar kalau ditaburi ini. Thank you. Hei, ingat ya, pakainya jangan berlebihan. Oke. Tidak apa-apa tuh. Kalau ada ini, semuanya pasti beres. Wah, terus. Ya, ada di dalam tidak. Pasti mau minta gymnya dikembalikan. Wah, kamu Suneo kan? Iya benar, ini aku Suneo. Nah, boleh aku ambil game yang tadi kan? Mama! Kamu pikir bisa menang melawan aku? Cuma besar badan saja belum tentu. Giant menyebalkan. Baiklah, kalau begitu aku harus lebih besar lagi. Mengganggu saja. Masih belum kapok. Sekarang kembalikan gameku. Sebentar. Aku jadi Jumbo. Inilah Suneo Jumbo. Aku besar dan tak ada yang berani lagi. Dunia ini gak aman untukku. Aku jadi Jumbo. Inilah Suneo Jumbo. Inilah hidupku sekarang. Mama, ada orang yang besar sekali. Jangan sedikit bahaya. Padahal cuma besar sedikit saja kok. Mungkin ukuranku memang agak berlebihan. Apaan tuh? Sepertinya dekat. Dinosaurus. Aku bukan dinosaurus. Jangan-jangan obat penumbuh tadi kamu pakai sendiri ya? Iya, dan aku kebanyakan. Makanya ukuran kamu menjadi ultra besar begitu kan? Kan tadi aku sudah bilang, makanya jangan berlebihan. Tidak mau dengar. Yang penting sekarang bantu aku dulu. Apa boleh buat deh? Senter pengecil. Dengan senter ini benda sebesar apapun Aku bisa. tidak tahu, cepat pinjamkan. Bagaimana ini? Aku tidak punya cara lain selain menggunakan senter ini. Bagaimana dong? Punya tubuh sebesar ini benar-benar menyusahkan. Waduh, gawat. Sepertinya polisi sedang menuju ke sini. Doraemon, cepat perbaiki dong. Bagaimana caranya? Ini sih tidak bisa. Sebaiknya sekarang kamu sembunyi di mana saja. Ada-ada saja. Menurutku kalau di sini mungkin tidak akan ditemukan orang sih. Tapi rusaknya benar-benar parah ya. Ini pasti butuh waktu lama. Atau tidak bisa diperbaiki lagi. Masa begitu? Aku mohon Doraemon, aku nggak mau terus seperti ini. Tapi bagaimana lagi? Nggak mau. Iya, aku pikirkan cara lain. Tapi jangan nangis begitu. Mama,
mau pulang. Aduh, sudah dong berisik. Ini cuma saja bersembunyi. Mama. Aku awas dia semakin besar. Gawat, makin ketahuan nih. Aduh, gimana dong? Ayo cepat produk. Aku mau pulang. Tim A, tim B, tim C, semuanya siap. Bagus, bagaimanapun keselamatan warga adalah yang utama. Aku mau pulang. Ukuranmu sangat besar, bahaya. Aduh, kamu sedang apa? Ayo cepat lari. Ini sudah mustahil buat kita. Loh, kenapa tiba-tiba? Jangan-jangan. Toilet. Aku harus lakukan sesuatu. Senter pembesar. Kepala itu untuk apa lagi? Iya ya. Tunggu, aku cari yang lainnya. Nggak kuat nih, bos. Tunggu dulu. Ini dia. Leganya. Untung saja aku tiba-tiba terpikir tentang ide ini. Untungnya lagi di bukit belakang ini ada toilet umum. Ah, iya benar. Untung saja ya. Sepertinya banyak yang tidak sadar. Sekarang ada waktu cukup untuk memperbaiki senter pengecil. Coba dari awal langsung seperti ini. Enak saja bicara. Senter pengecilku rusak kan gara-gara kamu. Iya, tapi yang penting sekarang aku sudah seperti normal lagi. Kamu ini tidak pernah sadar. Tapi walau sudah jadi besar, sifat cengengnya Sunio tidak berubah. Sama lah seperti Nobita, kamu kan juga cengeng. Kamu hebat juga bisa berpikir soal ini. Tidak kok. Yang seperti aku ini kadang-kadang bisa mendadak jenius. Kalau sudah terdesak, baru deh kekuatan tersembunyi muncul. Masih lebih baik daripada orang yang besar mulut. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih juga. Kenapa jadi begini? Ya, tapi ide kamu hebat juga sih. Orang, rumah, dan seisinya jadi seperti normal lagi. Membesar. Untuk seorang Nobita itu sudah luar biasa. Seorang Nobita, itu kasar tahu. Sekarang yang penting perbaiki senter pengecil dulu. Lalu kita kembalikan kota ini seperti semula. Kenapa jadi begini? Bagaimana naiknya? Aku tidak bisa naik tangga di rumahku sendiri. Kejuaraan Raja Tidur siap. Selamat datang. Ada apa? Besok ada lomba olahraga. Itu kan bagus. Besok itu ada lomba lari estafet beregu yang paling tidak aku sukai. Semuanya kan lari lebih cepat dari aku. Mereka pasti akan berteriak menyuruh aku untuk cepat. Karena aturan lombanya adalah tim, jadi aku tidak bisa datang. Aku tahu aku tidak punya bakat apa-apa. Kamu jangan berpikiran seperti itu dulu. Setiap orang pasti punya bakat kok. Biasanya begitu. Oh iya, kamu itu kan biasanya selalu bisa tidur di mana saja, Nobita. Tuh kan, tahu-tahu sudah tidur. Seandainya di dunia ini ada perlombaan tidur cepat, aku yakin kamu jadi juara dunia. Itu dia. Seandainya tidur siang itu diperlombakan.
Lomba tidur siang. Ini jadi kenyataan. Aku nggak bisa tidur. Hei Suneo, kalau kamu nggak tidur, awas ya. Takeshi, berteriak itu pelanggaran loh. Oh iya, kita kan nggak boleh berisik ya. Walaupun Suneo tidurnya lama, tapi tidak apa-apa kok. Kan masih ada Nobita. Grup 1 hanya tinggal sebarang saja. Suneo, cepatlah tidur, biar segera giliran Nobita. Ngantuk, 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 ngantuk. Berhasil. Nobita, yang terakhir di grup 1 masih belum tertidur. Tenang saja. Kalau tidur siang aku tidak pernah kalah. Aduh, aku tidak bisa. Berhasil. Oh, kenapa begini? Kenapa? Aku pulang. Bagaimana Nobita? Sudah pasti dong, timku yang menang. Baguslah kalau begitu. Ini, kamu harus bisa tidur cepat. Siap ya? Kamu harus giat latihan sampai memecahkan rekor tercepat. Iya, aku tahu. Tidak usah pakai latihan begini juga. Di lomba tadi aku paling cepat kok. Masih perlu waktu 6 detik. Masih belum cukup. Ayo bangun Nobita, ayo. Ada apa sih? Masih belum cukup bagus. Apa sih? Sudah cepat tidur sekali lagi. Tidak usah disuruh kali. Masih perlu waktu 3 detik. Nobita, Nobita. Kamu kenapa sih? Dari tadi. Kalau kejuaraan dunia pasti kamu kalah. Kejuaraan dunia? Apa itu? Dengar baik-baik. Bukankah kamu ingin jadi ahli tidur terbaik sedunia? Kamu ini kan atlet perwakilan Jepang. Atlet perwakilan Jepang? Seluruh dunia nanti kamu tidur siang. Ya, tahun ini kita berjumpa kembali. Inilah impian semua orang, kejuaraan tidur sedunia. Hari ini kita punya bintang tamu, siswa teladan yang merupakan teman sekelas dari atlet Nobi Nobita. Kita sudah kenal, inilah Deki Sugi. Selamat siang semuanya. Deki Sugi, atlet yang ikut serta tahun ini sepertinya kuat-kuat semuanya ya. Iya, ada perwakilan dari Spanyol, sang bandit mengantuk yang menyeramkan, Jose Hilnes. Orang yang dijuluki sang dewa tidur siang, perwakilan dari Brazil, Don Demrin. Luar biasa. Tetapi perwakilan Jepang kita punya Nobi Nobita yang selama ini tidak terkalahkan. Lawan terberat kita, pemilik rekor 1,52 detik gak ikut serta. Benar. Siapa tahu hari ini ada rekor baru yang tercipta, ya kan? Pemirsa, inilah kejuaraan tidur siang sedunia. Mulai. Ayo Nobita, tunjukkan kemampuan tidurmu pada semua lawan kita. Yang pertama adalah sang bandit dari negeri Fiesta, perwakilan Spanyol. Inilah Jose Hilnes. Waktunya adalah 1 detik 50. Hebat! Tiba-tiba langsung rekor baru. Bagaimana menurut Anda, Deki Sugi? Sama seperti rekor Nobita yang selama ini menjadi rekor abadi, dengan mudah dipatahkan Jose. Tapi tidak masalah, karena dia pasti akan melakukan yang terbaik dan menciptakan rekor baru untuk kita semua. Bagaimana ini? Kalau begini terus kita bisa gawat Nobita. Biarkan saja. Tunggu saja giliranku. Ternyata dia luar biasa. Di saat seperti ini dia tetap bisa tidur dengan tenangnya. Rasa khawatir adalah penghalang dan musuh nomor 1 dalam tidur. Semua itu hal dasar, tapi aku melupakannya. Wah, Suneo, gimana nih? Nobita bisa kalah. Itu peserta selanjutnya. Berikutnya, sang pemuda yang kabarnya bisa tidur lebih cepat daripada dewa. Perwakilan Brazil inilah Don Demrin. Waktunya adalah
1 detik 48. Lagi-lagi rekor dunia baru. Lagi-lagi rekornya pecah. Level dunia memang luar biasa. Tunggu, wasit masih belum selesai memeriksa. No. Dia pura-pura tidur. Keterlaluan. Nemrin, atlet curang. Payah. Pura-pura tidur. Padahal dia atlet tidur tapi pura-pura tidur. Sangat tidak sportif. Don Nemrin baru saja terbukti pura-pura tidur. Artinya rekor ini batal. Ini perbuatan pengecut. Sebagai seorang atlet, hal ini sungguh tidak pantas untuk dilakukan. Itu benar sekali. Tetapi dengan begini aku semakin tidak sabar untuk melihat aksi Nobita. Syukurlah, ternyata kita masih beruntung. Sayangnya, rekor tidur Josh tadi juga sulit untuk ditembus. Oh ya? Nobita? Aku tidak peduli soal rekor. Karena aku hanya ingin tidur. Nobita? Keren! Dan yang kita tunggu akhirnya tiba juga. Perwakilan Jepang, Nobita Nobi. Nobita, ayo berusahalah. Waktunya adalah 0,97. Inilah rekor baru dunia. Telah dilakukan manusia biasa memecahkan rekor waktu kurang dari 1 detik. Dia bisa. Dia bukan manusia biasa. Aku sangat bangga. Itu yang sangat hebat. Atlet Nobita Nobi baru saja memecahkan rekor dunia baru. Tapi sekarang sang juara masih tertidur pulas. Air liurnya adalah tanda ia benar-benar lelah. Aku memang lebih baik dalam belajar dan olahraga. Dan aku juga tidak pernah mau kalah dari siapapun. Tapi dalam soal tidur, aku tidak akan pernah bisa menang dari Nobita. Dia adalah juaranya. Atlet Nobita Nobi luar biasa. Terima kasih untuk tidur siang yang indah ini. Dan selamat rekor dunia yang baru. Syukurlah, kamu jadi juara, Nobita. Soalnya tidur itu kan menyenangkan. Jadi kamu Nobita Nobi ya? Cepat, sekarang ikut kami. Mau apa kalian? Kami adalah Men in Sleep. Kami ingin mengambil kemampuan tidur dalam diri Nobita dan menggunakannya untuk menaklukkan dunia. Nobita sudah menjadi milik kami. Terima kasih banyak. Sekarang kau milikku. Kembalikan ke dia yang sebenarnya. Aku selamat. Jadi ahli tidur ternyata bukan hal yang baik. Tuh, betul kan? Makanya aku bilang. Nasihatnya nanti saja, aku ngantuk.